Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita sudah memasuki 1 Syawal 1444 Hijriah, dan kita hari ini sudah memasuki hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Tentunya kita perlu memaknai kembali hakikat daripada Idul Fitri secara historis. Maka Idul Fitri secara dalam perspektif historis, tentu ini disebabkan yang pertama, bahwa awal mula dilaksanakannya hari raya Idul Fitri pada tahun kedua Hijriah. Dan itu adalah bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar. Oleh karenanya, setelah kemenangan diraih oleh umat Islam, secara tidak langsung mereka merayakan dua kemenangan, yaitu kemenangan atas dirinya yang telah berhasil berpuasa selama 1 bulan, dan kemenangan dalam Perang Badar. Yang kedua, tentu ini juga adalah secara historis sebelum Islam datang, kaum Arab Jahiliyah mempunyai 2 hari raya yang dirayakan dengan sangat meriah. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa asal-usul disyariatkannya hari raya ini tidak lepas dari tradisi orang Jahiliyah yang mempunyai kebiasaan khusus untuk bermain dalam 2 hari, yang kemudian 2 hari itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diganti menjadi hari yang lebih baik dan perayaan yang lebih balik pula, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, karena itulah tentu ini ditegaskan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an Anas bin Malik qala kana li ahlil jahiliyati yaumani fi kulli sanatin yal'abuna fihima falamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-madinata qala kana lakum yaumani tal'abuna fihima wa qad abda'akumullahu bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum Jahiliyah dalam setiap tahunnya memiliki 2 hari yang digunakan untuk bermain. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian memiliki 2 hari yang biasa digunakan untuk bermain. Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari itu dengan hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Nah, kemudian juga tentu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyabdakan, an Abdillah bin Umar qala, man bana fi biladil a'ajim fasona'a nuruzahum wa mihrajanahum wa tashabbaha bihim hatta yamuta wa huwa kadalika husira ma'ahum yaumal qiyamah. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membangun negeri kaum Ajam selain Arab, kemudian meramaikan hari-hari Nairuz dan Mihrajan mereka, serta meniru mereka hingga ia mati dalam keadaan seperti itu, maka ia dibangkitkan bersama mereka pada hari kiamat. Para pemirsa sekalian, tentunya hari ini secara historis kita harus maknai bahwa ini adalah hal yang sangat bermakna, di mana memiliki satu sejarah yang sungguh mulia, di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggantikan hari raya, hari yang asalnya hura-hura, beramai-ramai, berpesta pora, diganti dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian tentu kita memaknai juga secara esoterik. Apa makna esoterik daripada Idul Fitri? Tentunya para sufi
memaknai Idul Fitri ini dalam dua makna. Ada Idul Fitri secara makna secara umum dan Idul Fitri makna secara khusus. Idul Fitri secara umum ialah kembalinya manusia pada fitrah atau kesucian dirinya. Kemudian Idul Fitri bermakna khusus, ini adalah hadiah ilahi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat Muslim untuk membersihkan, menyucikan, dan menerangi hati mereka. Idul Fitri merupakan sebuah perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada umat Muslim sebagai sebuah hadiah spiritual dalam menapaki kehidupan di muka bumi ini. Tentunya hadiah spiritual dengan melewati berbagai ujian yang disepakati, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah spiritual ini akan diberikan setelah dia menapaki ujian-ujian itu, yang diantaranya adalah berpuasa sebulan penuh, beribadah dalam sepertiga malam yang istimewa, dan memahami hakikat turunnya kitab suci Al-Quran di bulan suci Ramadan. Urgensi perayaan Idul Fitri tentunya tidak sebatas dipahami sebagai proses kembalinya suci manusia secara seremonial. Hakikat daripada Idul Fitri adalah diantaranya sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Setiap hari adalah Idul Fitri bagi mereka yang tidak melakukan dosa. Hari Id adalah tempat kembalinya manusia pada fitrah dan asalnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikat utama Idul Fitri menyucikan jiwa manusia dengan mengamalkan berbagai proses penyembahan dan peribadatan yang tidak sebatas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kepada masyarakat. Dosa-dosa yang terjawantahkan dalam perilaku manusia mendeskripsikan kotornya jiwa manusia. Akibatnya, manusia tidak dapat menyempurnakan eksistensinya dalam realitas. Peribadatan tidak sebatas pada hablum minallah, melainkan juga tidak boleh dilupakan yaitu hablum minan nas. Setiap umat muslim diharuskan di situ membayar zakat sebagai rasa kepedulian kepada sesama di hari raya. Manusia sebagai makhluk ciptaannya yang diciptakan dalam keadaan suci dan kembali dalam keadaan suci sebagaimana ia berasal dari Zat yang maha suci. Jalaluddin Ar-Rumi pernah mengatakan di dalam kitabnya Al-Masnawi, kata beliau, betapa banyaknya umat muslim yang melakukan tawaf di hadapan Ka'bah, akan tetapi hati mereka kotor dan tidak mencerminkan eksistensinya sebagai manusia. Untuk itulah tentunya kita perlu sekali dalam hal ini menelusuri, kemudian menghayati bagaimana kita berperilaku dan juga bagaimana kita berhablum minan nas dan berhablum minallah. Dalam kaitan ini hadirin, ada satu kisah yang tentunya dikisahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diinformasikan kepada kita, di mana beliau menginformasikan suatu saat nanti ada orang yang pailit atau orang yang bangkrut di akhirat atau yang disebut dengan muflis. Padahal orang itu meninggal dengan membawa pahala ibadah yang cukup banyak. Pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji dan lainnya. Namun orang itu dilemparkan ke dalam api neraka
Karena orang tersebut pernah mencaci maki atau mempermalukan orang lain di depan umum. Pernah menuduh tanpa bukti, pernah memukul orang lain, pernah mengambil harta milik orang lain, dan pernah menghilangkan nyawa orang lain. Pahala ibadah orang tadi terpaksa harus diberikan kepada orang yang dizoliminya itu sebagai tebusan atau penggantinya. Dan ketika pahala tersebut tidak cukup untuk menebus semua kesalahan itu, maka terpaksa kesalahan orang-orang yang dizoliminya itu ditimpakan kepada orang yang membawa pahala yang pernah berbuat zalim itu. Dan selanjutnya orang tersebut dilemparkan ke dalam api neraka. Karena itulah kita perlu sekali untuk menapaki itu dan memelihara kesucian diri. Memelihara kesucian diri berarti kembali kepada fitrah, Idul Fitri. Kesucian diri, kepatuhan, ketundukan, dan kepasrahan kepada Tuhan. Dan itulah sikap sebagai seorang yang beragama, yang dinil Islam. Kesucian diri merupakan modal spiritual dan modal moral yang amat berharga. Karena jalur hubungan untuk meminta suatu kepada Tuhan tidak lagi terhalang dosa. Tidak lagi terhalang tabir antara manusia dengan Tuhan, telah tersingkap yang disebut dengan mukasyafah. Manusia dalam keadaan on atau siap menerima ilmu huduri dari Tuhan. Tentunya dalam hal ini di kalangan para filosof itu disebut dengan al-faid, yaitu emanasi. Di kalangan para sufi disebut dengan al-ma'rifah dan al-isyaqiyah. Kemudian di kalangan mufasir disebut al-maubuha dan ilmu aladuni, dan di kalangan orang Arab disebut dengan taufik, atau orang biasa disebut dengan taufik dan hidayah. Jadi orang yang kembali kepada fitrah ditandai ketika suatu hati nurani yang murni dan begitu lemah, namun pengaruhnya amat dahsyat mulai muncul ke permukaan. Sayup-sayup mulai terdengar, karena sebelumnya tertutup oleh berbagai kesibukan duniawi dan dosa-dosa. Suara itulah yang dikumandangkan pada menjelang Idul Fitri. Kalimat takbir, tahmid, tahlil, dan tazkir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Maka tentunya setelah Idul Fitri, tentunya sebagaimana tradisi yang ada di negara kita, ada yang disebut dengan halal bihalal. Dan ini tentu semakna bagaimana kita membebaskan dari segala dosa-dosa kepada sesama manusia. Karena itulah pentingnya menjaga kesucian diri kita dari dosa-dosa dengan sesama manusia, di samping dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita sangat meyakini Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi Taubat. Setiap hamba yang meminta ampunan kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni. Tapi ketika kita saling memaaf-maafkan, sangat sulit. Kadang manusia sulit dengan keegoisannya untuk memaafkan. Karena itulah kita bisa memaknai makna daripada halal bihalal ini. Perspektif daripada yang dikatakan oleh Profesor Quraisy Shihab, di mana makna yang pertama kata halal bihalal mengandung arti saling menghalalkan terhadap perbuatan haram yang pernah dilakukan. Misalnya memutuskan tali silaturahmi, saling mengucilkan atau membelakangi, saling memarahi atau bertengkar, di mana mencaci maki,
menuduh, memfitnah, dan sebagainya. Ini adalah bagian suatu dosa yang perlu dimintakan maaf. Kemudian yang kedua, maknanya adalah saling melepaskan, menguraikan, mencairkan, atau menormalkan. Tidak dibolehkan memutuskan tali silaturahmi melebihi 3 hari. Dan hendaknya segera mencarikannya dengan ucapan salam, mencairkannya dengan mengucapkan ucapan salam atau damai. La yahillu li muslimin ayyah juro akhahu fawqa salasin layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya selama 3 hari berturut-turut. Yang ketiga, makna halal bihalal ini adalah melakukan kebaikan dengan sesama dan menghindari keburukan. Atau mengganti perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Wattabi'is sayyi'ata al-hasanah tamhuha. Ikutilah kebaikan-kebaikan yang perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik untuk menghapuskannya. Karena inilah adalah halalan yang dikaitkan dengan memakan makanan yang baik-baik dari zat, sifat, maupun prosesnya. Hadirin, orang yang kembali ke fitrah menjadi arif, bebas dari ikatan raga, selalu gembira, banyak senyum, hatinya dipenuhi kegembiraan sejak ia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melihat yang maha suci, semua manusia dianggap sama sebagai makhluk Allah. Wajar mendapatkan rahmat. Yang taat atau yang dosa tidak akan mengintip-intip kelemahan orang lain. Tidak pula mencari-cari kesalahan orang lain. Tidak akan marah, tidak akan tersinggung walaupun melihat yang mungkar. Keadaan jiwanya telah terkait dengan rahmat dan kasih sayang Tuhan. Karena ia memandang keindahan, sir, rahasia Allah mengajak kebaikan dengan lemah lembut, tidak dengan kekerasan, tidak dengan kecaman, tidak dengan kritikan yang memaki-maki atau dengan ejekan. Semua yang buruk hilang dari dirinya. Yang ada hanya kebaikan. Cintanya pada benda tidak berbekas. Lalu dia selalu menjadi pemaaf. Dadanya lapang, tidak ada tempat lagi bagi kesalahan orang lain, dan tidak menjadi pendendam. Sikap dan kepribadian ini tentu dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau memaafkan penduduk Taif yang menzaliminya. Atau ia tidak memukul pembantu perempuannya yang melalaikan tugas. Atau ketika ia membantu pekerjaan pembantu laki-lakinya. Begitu juga oleh sahabatnya Anas bin Malik yang kerepotan dalam mengerjakan tugasnya dan ia membayar upahnya sebelum keringatnya kering. Atau ketika ia memaafkan wanita Khaybar yang meracunnya bersama sahabat Bishr bin Bara bin Ma'ruf. Kemudian juga ini dicontohkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau tidak membunuh musuhnya yang meludahi wajahnya. Padahal pedang Sayyidina Ali sudah di leher musuh. Dengan alasan ia tidak mau membunuh dalam keadaan dikuasai hawa nafsu. Mudah-mudahan kita semua dapat memaknai Idul Fitri ini dengan sebaik-baiknya. Kembali kepada kesucian diri. Kita suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi pemaaf di hadapan manusia. Dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah kembali. Kayaumin waladathu ummuhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.